Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa, buat kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan, dan sesuatu yang baik sudah pasti terjadi hari ini dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, kebesaran-Mu, bahkan penyertaan-Mu, pelindungan-Mu yang selalu kami rasakan setiap saat dalam kehidupan kami. Nah, pada saat ini Bapa, kami kembali lagi ingin belajar tentang firman-Mu, buat kami memahami dan buat kami mengerti dan bicara kepada kami, dan kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, Salam dan selamat hari Natal kembali buat kita. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar kembali tentang firman Tuhan yang saya beri tema adalah mengenal Sang Pemberi Hidup. Ketika kita berbicara tentang mengenal Sang Pemberi Hidup, bahwa kita tahu bahwa ketika kita berbicara tentang hidup, artinya ada sesuatu atau ada kuasa yang diberikan kepada kita, yang harus kita percaya, yang harus kita kenal, dan yang harus kita pahami, dan yang harus kita mengerti. Salah satu contoh adalah ketika kita tidak mengenal Tuhan atau ketika kita percaya kepada kuasa kegelapan, maka kita akan berusaha untuk mengenal kuasa kegelapan itu. Contoh, kita mempersembahkan persembahan kita kepada kayu yang besar atau kayu yang kita anggap sebagai kayu yang keramat atau batu yang keramat. Kita akan mempersembahkan korban kita. Kita akan potong ayam, kita akan buat makanan, kita taruh di sana dan sebagainya, dan banyak ritual-ritual lain yang akan kita buat. Tetapi pada hari ini kita berbicara tentang Sang Pemberi Hidup yang kekal, itu Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk kita menyambut tahun 2023, marilah kita kembali mengenal Sang Pemberi Hidup, yaitu Yesus. Dan apa yang Yesus ingin tunjukkan kepada kita, dan apa yang ingin Yesus katakan kepada kita tentang dirinya, yaitu Sang Pemberi Hidup. Yang pertama adalah, mari kita buka dalam Galatia pasal yang ketiga ayat pertama sampai 5. Galatia pasal ketiga ayat pertama sampai 5 berbunyi demikian. Galatia pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang kelima. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hal ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Ayat yang kelima. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu telah melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Di sini firman Tuhan mengingatkan kita kembali apa yang telah Tuhan buat, dan Tuhan telah menganugerahkan kepada kita roh yang berlimpah-limpah. Artinya roh adalah roh Bapa atau roh Kristus telah Dia berikan kepada kita. Dan di sini juga dikatakan, apakah Dia yang memberikan roh itu kepada kita adalah daging? Jawabannya sudah otomatis tidak, karena Dia adalah roh. Oleh karena itu Bapak Ibu, di sini juga dikatakan bahwa jadi bagaimana kita sekarang? Tuhan bertanya, apa yang akan kita lakukan sekarang? Apakah kita yang telah diberikan roh itu akan mengakhirinya dengan daging? Tetapi kita sebagai orang percaya dan sebagai orang yang telah ditebus Tuhan, sebagai orang yang telah mengerti atau telah tahu tentang Tuhan, kita harus mengakhirinya dengan roh. Kenapa? Karena dengan kita melakukan itu, kita sudah tahu tentang Injil. Injil yaitu berbicara tentang Yesus. Karena pemberitaan Injil yang Yesus katakan kepada kita adalah Injil keselamatan. Atau kalau kita lihat berikutnya datang adalah dibenarkan karena iman. Artinya kita dibenarkan Tuhan bukan karena apa yang kita buat, bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang kita kerjakan, tetapi kita dibenarkan karena kita beriman kepada Tuhan. Arti beriman adalah kita percaya kepada Tuhan. Artinya kita dibenarkan bukan karena kita doa puasa, kita dibenarkan bukan karena kita
doa semalaman. Kita dibenarkan bukan karena kita rajin memberikan persembahan, perpuluhan, baca Alkitab dan sebagainya, tetapi kita dibenarkan karena iman. Artinya kita dibenarkan karena kita percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita berbicara percaya kepada Tuhan, sudah otomatis, sekali lagi saya tekankan kepada kita, ketika kita berbicara percaya kepada Tuhan atau beriman kepada Tuhan, sudah otomatis kita akan atau ingin melakukan doa, ingin melakukan penyembahan, ingin melakukan baca Alkitab, ingin melakukan doa puasa. Itu sudah otomatis. Kenapa? Karena kita sudah percaya kepada Tuhan, karena Tuhan juga sudah memberikan contoh teladan kepada kita. Bagaimana dia berdoa, bagaimana dia berpuasa, bagaimana dia menyembah Bapaknya. Itu sudah Tuhan ajarkan, itu sudah Tuhan tunjukkan kepada kita. Oleh karena itu sudah otomatis sebenarnya kita lakukan ketika kita percaya dan beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, kesempurnaan hidup dapat diperoleh manusia ketika ia mengerti dan menyadari bahwa dirinya dibutuhkan dan membutuhkan orang lain. Artinya orang lain adalah orang yang memberi hidup. Siapa orang yang memberi hidup? Itu Yesus Kristus Tuhan kita. Hal ini juga dikarenakan bahwa manusia diciptakan Tuhan untuk berbagi kasih dengan kabar gembiranya di dalam hidup orang lain, dengan memberitakan yang tulus seturut dengan Kristus sendiri, yaitu Sang Pemberi hidup sejati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, pada hari ini saya ingin tekankan kepada kita, kenalkah saudara tentang Sang Pemberi hidup itu? Kalau belum, mari kita gali. Kalau belum, mari kita mulai. Kalau belum, mari kita tingkatkan kerinduan kita untuk mengenal Sang Pemberi hidup itu. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini saya ingin tekankan kepada kita juga bahwa peristiwa iman menunjukkan beberapa hal yang patut direfleksikan. Yang pertama adalah mengenal Tuhan sebagai Sang Pemberi hidup. Artinya kita sadar akan kuasa Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita, baik itu dalam duka maupun dalam suka. Karena itu ia berkata bahwa mintalah kepada Bapa di surga yang empunya langit dan bumi, yang untuk memberikannya kepada kamu berkat yang berlimpah. Ketika kita berbicara berkat, tidak selalu dengan keuangan. Berkat kesehatan, berkat pengetahuan, berkat anugerah, dan juga berkat keuangan, kehidupan, kelimpahan. Itulah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Dan yang kedua yang bisa kita pelajari kepada Sang Pemberi hidup adalah pemberian yang tulus. Pemberian diri yang tulus kepada orang lain mengindikasikan bahwa kita memberi dari apa yang kita miliki, tanpa melihat perbedaan, keterbatasan dari dalam diri kita. Karena itu kita mesti keluar dari diri kita sendiri sebagai bentuk dasar dalam pemberitaan yang kita miliki kepada orang lain. Ketika kita memberikan apa yang ada dalam hidup kita, kita menyalurkan berkat bagi orang lain kepada Bapa di surga. Artinya Bapak Ibu Saudara, Yesus telah memberikan hidupnya kepada kita. Dia rela berkorban untuk menolong orang-orang berdosa, yaitu saya dan saudara. Dia juga rela turun dari tahta kekayaannya, yaitu di surga, untuk menyelamatkan kita. Dia rela dihina, dia rela dicaci maki. Kenapa? Karena dia menolong kita. Hal yang sama juga Tuhan sebenarnya ingin kita lakukan. Ketika kita menolong orang, ketika kita memberikan hidup kita kepada orang, memang tidak semua yang kita lakukan itu benar di mata orang. Tidak semua yang kita buat itu adalah baik menurut pandangan orang. Tetapi terkadang kita juga dicaci maki, terkadang kita juga dihina, terkadang kita juga dicuekin dan sebagainya. Tetapi Tuhan ingin tekankan kepada kita, bersabarlah, lakukanlah itu dengan kasih. Lakukanlah itu dengan kasih. Kenapa? Karena kita sebagai pemberi yang sudah ada dalam diri kita, apa yang sudah ada? Itu roh kebenaran. Roh kebenaran yang sudah ada dalam diri kita, itu yang harus kita bagikan, itu yang harus kita berikan. Kita sudah diajarkan Tuhan tentang kasih, kita sudah diajarkan Tuhan tentang pengampunan, kita sudah diajarkan Tuhan tentang bersyukur, kita sudah diajarkan Tuhan tentang memberi. Kita juga setelah diajarkan Tuhan tentang
beriman dan percaya kepada Tuhan. Artinya itulah yang harus kita sampaikan kepada orang-orang. Artinya pemberitaan Injil itu adalah tugas kita orang percaya. Pemberitaan Injil itu adalah tugas anak-anak Tuhan. Dan pemberitaan Injil itu adalah tugas Jemaat Shalom kepada semua orang. Sehingga apa? Banyak orang yang mengenal, dan banyak orang yang percaya, dan banyak orang yang bertobat. Dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, kita juga perlu sadari, mari kita lihat di dalam Lukas 11 ayat 19, di situ dikatakan bahwa apa yang kita minta maka akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketika kita mencari, maka Tuhan akan memberikan. Ketika kita meminta, maka Tuhan akan memberikan. Ketika kita mencari, maka kita akan menemukannya. Dan ketika kita mengetuk pintu, maka pintu itu akan dibukakan bagi kita. Artinya ketika kita datang kepada Bapa atau datang kepada Yesus, maka Yesus akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati kita. Artinya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau saudara. Telinga Tuhan, pendengaran Tuhan tidak kurang panjang, tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap seruan-seruan kita. Oleh karena itu saya tekankan sekali lagi kepada kita, marilah kita mengenal Sang Pemberi hidup, itu Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah menguatkan kami bahwa kami harus mengenal yaitu Sang Pemberi hidup, yaitu Yesus Kristus. Bapa, pada saat ini sebentar lagi kami akan pulang dari tempat ini. Biarlah Tuhan berkati kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat kedamaian, ketenangan, damai sejahtera dan sukacita Allah, biarlah hikmat Salomo, biarlah kebaikan, kerendahan hati, kasih dan kesetiaan akan selalu mengikuti kita mulai pada saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.